Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Wah, kita kalau nggak ngucap salam nanti Iya. susah. Jadi kita harus mengucap salam biar lebih santun gitu ya. Lagi lihat bajunya ya kan. Oh, nggak mau ngucap salam ini kawan ini. Alfamaret. Baik, ini kita langsung saja seperti biasa ada 3 berita pilihan utama ya, Bang. Ini cukup asik-asik nih beritanya ya. Ya. Mungkin langsung saja, Bang. Ya, ini kita yang pertama ada kabar dari Tapanuli Utara terkait sebenarnya miris ini ya. Miris lah. Iya. Gara-gara orang tua. Ini informasi awal lah, informasi ya kan? Gara-gara orang tua, kemudian ada politik juga, tapi anak yang menjadi korban. Iya. Jadi ada 8 ya. Ada 8 Infonya ada 8 anak, siswa SD. 8 siswa SD yang diturunkan kelasnya ya. Diturunkan kelasnya karena orang tuanya Orang tua siswa iya, tidak memilih suami ibu Kepsek sebagai kades gitu ya. Waduh. Ini kalau betul perilaku Bu Kepsek ini aduh sangat disayangkan sekali ya. Tapi itu informasi awal ya, Bang. Dan jauh turunnya. Jauh, Bang. Dari kelas 6 ke kelas 2. Wah, jauh. Dan ada sebagian itu yang banyak itu yang kelas 4 katanya. Kelas 4 ke kelas 2. Ada Ya? kelas 2, iya. Yang kelas 6 tadi luar biasa. Luar biasa jauh. Ingat film Naga Bonar? Naga Bonar ya. Kan ada waktu penurunan pangkat itu. Pangkat. Oh dari iya. mayor ke sersan mayor. Iya. Di tingkat turunnya kan. Iya. Itu kayak gitu. Ini gini juga Iya. ya. Aduh, sangat. Tapi sebelum itu sekali, kita menerima kabar dari Pekanbaru. Oh, ada kabar dari Ya, Pekanbaru dari ini ya. Pekanbaru, PSMS Medan, tim kebanggaan warga Medan dan Sumatera Iya. Utara akan menjalani itu apa ya? Melaksanakan pertandingan ketiga nanti di Liga 2 melawan Semen Padang. Semen Padang. Dan kabarnya tim PSMS sudah sampai di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru. Nah, ini ada reporter kita di sana. Kita ke sana dulu. Kita ke PSMS dulu ya. Ya, sebelum kita lanjutkan tadi soal bocah yang diturunkan kelasnya ya. Ada Ardiansah di sana. Ya, Selamat sore Ardiansah. Ya, Bang, halo. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya. Sehat, Bang? Sehat orang tua lah. Sehat orang tua lah. Kadang Ya. batuk, Iya. kadang kedinginan, Iya. kalau kena AC Kadang gitu ya. bokek gitu. Ya, silakan dilaporkan seperti apa situasi PSMS di sana, baik itu persiapannya sendiri kemudian dengan rencana pertandingannya seperti apa. Ya, tanding jam berapa nanti? Jam 8 ya? Iya, untuk pertandingan Bang, di jadwal awal itu kemarin dibuat dari PT LIB itu pukul 20.30 Bang. Cuma kemudian diubah jam tayangnya karena permintaan oleh host menjadi pukul 18.30. Jadi nanti kick off hari ini melawan Semen Padang dimulai pukul 18.30 Bang. Oh. Nah, 18.30 ini setengah 6 berarti ya? Satu jam ke Setengah depan ya? 7, Bang. betul Bang. 18.30 setengah 7. 18.30. Iya. Kemudian Bang, untuk persiapan tidak mau berleha-leha, skuad binaan Coach Ansari Lubis ini terus melakukan persiapan Bang di lapangan sepak bola Unri. Di situ kebetulan home base untuk skuad PSMS Medan latihan. Untuk materi latihannya sendiri diantaranya itu Bang, itu game position dan taktikal Bang, karena itu berangkat dari hasil evaluasi laga terakhir yang melawan Muba Babel United dengan skor 1-1 kemarin Bang. Itu dia Bang. Dan nanti kan juga ini pertandingan ketiga melawan Semen Padang. Itu betul Bang. kira-kira apakah bagaimana peluang PSMS sebenarnya kalau nanti kira-kira menang atau kalah itu untuk ke babak selanjutnya itu bagaimana? Nah, kemarin kalau kata Coach Ansari Lubis Bang, itu semua tim di grup A itu masih mempunyai peluang, khususnya PSMS Medan yang sekarang bertengger di posisi 2 klasemen sementara dengan raihan 10 poin. Nah, tapi meskipun Semen Padang saat ini dilatih oleh pelatih baru Henry Susilo, Coach Ansari Lubis tetap yakin Bang bahwasanya PSMS Medan itu bisa meraih 3 poin penuh
Apalagi kemarin di putaran pertama PSMS Medan lawan Semen Padang itu meskipun hanya bermain dengan 10 orang, tapi bisa meraih hasil imbang 2-2 Bang. Dan Coach Ansari Lubis juga menyampaikan bahwasanya setiap pertandingan itu merupakan harga mati dan final. Ya. Itu dia Bang. Jadi motivasinya cukup tinggi lah Bang untuk meraih poin penuh khususnya untuk pertandingan hari ini. Skuad PSMS sendiri hari ini apakah tampil dengan kekuatan penuh di bagaimana? Nah, untuk komposisi pemain sendiri Bang, hari ini PSMS Medan itu akan tampil penuh, mengingat kemarin di laga Muba Babel United itu tembok PSMS Joko Susilo itu nggak bisa main karena akumulasi kartu. Untuk di pertandingan hari ini dia bisa main, kemungkinan juga masuk menjadi starting line up. Kemudian Wiganda yang juga kemarin sempat cedera itu dipastikan hari ini bermain, dan kapten kita Saiful Ramadan meskipun 2 hari kemarin beliau sakit sempat mengalami demam, tapi dipastikan hari ini juga kapten Saiful itu bisa turun Bang, dan semalam juga beliau ikut latihan. Ya. Berarti inilah ya optimistis ya PSMS ya untuk mencuri poin dari sini. Full tim ya, full tim. Karena kalau kalah gawat ini ya, gawat posisi ya. Betul Bang, betul. Bisa terdepak. Bisa. Oh, Bisa, Bang. ini bisa marah Pak Gubernur nanti ya. Ini bahaya nih. Tapi maunya biar nggak kalah siram lah. Ada kabar Pak Edi akan ke sana nggak, Di? Nah, untuk sejauh ini Bang, informasinya belum ada karena masih yang mengawal itu Pak Mul dan Pak Julius saja Bang. Nanti kemungkinan King, mungkin ya? akan kesini. Betul Bang, Pak King. Baik Di, Ya, Bang. kita tunggu kabar Selanjutnya baik dari ya. sana Mudah-mudahan Ya, menang betul. PSMS hari ini. Ya, Ya karena sudah sudah rindu Rindu warga ya. Medan untuk meraih melihat PSMS kembali juara ke ya. Liga 1, Iya, Liga betul. 1. Betul. Tim besar ya. Iya. Apa ya, masa main di Liga 2. Iya. Baik Di, terima kasih laporannya Di. Siap Bang, siap. Ya. Selamat sore. Sore Bang. Tadi laporan dari Pekanbaru langsung Dari ya, Bang? Pekanbaru langsung. Pertandingannya di Pekanbaru ya? Di Pekanbaru. Dengan Semen Padang. Wah. Karena ini kan sudah putaran kedua. Jadi putaran pertama kemarin kan mainnya di Palembang. Ya. Jadi ini sistem home ground Oh. namanya. Jadi semua pertandingan dimainkan di satu stadion. Oh, Jadi gitu. setelah dari Sriwijaya ya. Sriwijaya, kandangnya Sriwijaya. Kemarin kan kawan kita Pak Sopian yang Pak kesana, Sopian, betul. kan. Yang dia bawa itu apa namanya kemarin tuh? Yang Pempek. Kita goreng-goreng. Iya. Agak hati-hati ngomongnya. Bisa silam. Jangan silam. Yang putaran kedua itu dipindah ke Pekanbaru ya. Tuan rumahnya PSPS PSPS ya, berhadapan dengan Semen Padang. hari ini berhadapan dengan Semen Padang. Yang lain masih berpikir kami sudah berbuat. Itu dia. Iya. Itu tadi kabar terkini dari PSMS. Kita sambung, tadi beritanya sempat terputus menyangkut masalah 8 siswa SD di kawasan Kabupaten Tapanuli Utara yang turun kelas ya. Ada yang dari kelas 6 ke kelas 2 dan ada yang dari kelas 4 ke kelas 2. Nah, ini informasinya penurunan kelas ini karena orang tua siswa tidak mendukung suaminya Ibu Kepsek ya, yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ini kalau betul ini sangat miris sekali ya. Ini sangat miris, kenapa anak-anak jadi terdampak korban politis gitu ya. Ya orang tua aja Iyalah. sebenarnya. Jangan sampai apa. Ibu dendam ya. Ini ada videonya Ada nggak? videonya, Nah. coba kita lihat videonya nih.
sekali-sekali. Kami dari LBH Sekolah Jakarta mendampingi anak-anak didik di Desa Batuarimo, SD Batuarimo ini, karena diduga mereka diintimidasi oleh gurunya karena ada keterlibatan dengan orang tuanya calon kepada orang lain, masalah pilkades. Tapi kita sebagai LBH Sekolah yang melindungi anak-anak sekolah dari intimidasi, menyatakan kepada guru, menyerukan supaya jangan ada anak lagi di Indonesia yang mengalami hal seperti anak didik. Bahkan yang paling anehnya menurut kami, bisa-bisanya sang kepala sekolah menurunkan dari kelas 6 SD ke kelas 2 itu sejumlah 1 orang, dan dari kelas 4 SD menjadi kelas 2 SD itu sekitar ada 7 orang. Kami dari LBH Sekolah menyatakan bahwa hal yang sedemikian tidak harus terjadi di Republik Indonesia, karena ada aturan-aturan yang mengatur. Jika dia tidak bisa membaca, maka ada guru yang mengajari dia dengan intensif. Langkah-langkah yang sudah dilakukan LBH sendiri gimana? Apa ini? Kita menyurati Menteri Pendidikan supaya memberikan arahan kepada dinas-dinas terkait dan memberikan pembinaan kepada kepala-kepala sekolah di seluruh Indonesia. Ini adalah hanya contoh kecil saja. Mungkin masih banyak yang terdapat di daerah lain, tapi tidak diketahui oleh media atau kawan-kawan media. LBH sendiri apakah sudah mungkin ini sejarah yang pernah terjadi di Indonesia kali atau gimana? Kalau yang menurunkan sekolah ini baru pertama sekali, tapi hal yang sedemikian masih banyak. Cuman ini hanya kita dari LBH Sekolah ini supaya hanya sebagai pelajaran saja. Ya, itu video keterangan dari Direktur LBH Sekolah Jakarta ya. Turun langsung ya? Turun. Tapi tadi ada keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan di Tapanuli Utara, katanya Kepsek itu sudah dipanggil dan Kepsek itu tidak mengakui tuduhan itu. Dia alasannya kenapa anak-anak ini jadi bahasa Kepsek itu bahasa dinas pendidikannya bukan turun kelas katanya, tapi masuk ke kelas 2 itu gitu. Jadi misalnya ini alasannya karena anak-anak ini tidak bisa membaca, belum mahir membaca, sehingga ketika kelas bahasa yang kelas 6 bisa masuk di kelas 2 itu katanya. Khusus di kelas pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, karena alasannya kalau sesuai regulasi itu kan tidak mungkin gitu ya. Sudah kelas 6 kok tiba-tiba turun kelas 2 kan administrasinya kan nanti iya kan, kecuali tinggal kelas sejak dari awal gitu kan. Itu tadi keterangan dari enggak ada yang diturunkan. Iya. Tapi kalau memang betul kejam kali Bu Ibu Kepsek ini ya. Dia rangkap jabatan juga ini Kepseknya. Oh gitu. Sebagai PLT kepala desa. Ya, jadi kalau yang saya dia PLT kepala desa. Iya. Suaminya mau ikut jadi kepala desa. Mungkin mau menggantikan dia. Gitu, begitu kira-kira kabarnya. Tapi untuk jelasnya coba kita dengarkan keterangan dari reporter kita yang ada di sana. Bung Maurits Pardosi. Mau. Ya, selamat sore Bung Mau. Wah, ini Maurits ya, bukan Mao Zedong. Selamat sore Bang. Ya, silakan. Seperti apa ini sebenarnya kasus ini Maurits? Apakah benar ibu ini pertama rangkap jabatan sebagai PLT kepala desa? Dan apakah benar suaminya itu mencalonkan diri untuk menggantikan Ibu Kepsek ini sebagai PLT kepala desa? Itu seperti apa Maurits? Silakan dilaporkan. Nah, dari informasi yang kita himpun itu Bang, suaminya yang menjadi calon kepala desa, bukan dia sendiri. Dia hanya dikaitkan dengan unsur politis tadi. Dia kan kepala sekolah di sana, sementara sekolahnya berada di SD Arimo itu, Kecamatan Parmonangan itu. Jadi yang menjadi calon kepala desa itu suaminya, dan dia bukan PLT kepala desa. Oh, bukan ya? Bukan. Nah, terkait ini, kenapa kembali dikait-kaitkan? Ya, awalnya bahwa ada 8 orang anak didik yang
dituding diturunkan melalui laporan dari orang tua kepada pihak LBH. Tapi dari 8 itu hanya 2 yang ingin melaporkan. Yang 6 lagi yang tidak. Berani melapor atau LBH, yang ingin melapor, Morris? Yang ingin memberikan keterangan lah kepada ya, yang berani menyampaikan keterangan lah ya. Iya. Kemudian LBH sendiri pun langsung memberikan laporan kepada ataupun mendampingi para korban untuk melapor ke Polda Sumatera Utara, dan kini sekarang dalam proses penyelidikan lah oleh pihak Polda. Artinya berkas sudah mereka berikan. Artinya informasi menyangkut bahwasannya Kepsek ini merangkap jabatan sebagai PLT Kades itu tidak benar ya? Tidak benar, Bang. Oh gitu, karena kan informasi awal tadi Ibu Kepsek ini katanya rangkap juga sebagai PLT Kades. Apalagi tadi ada berita yang saya baca keterangan dari Kepala Dinas bahwasannya kalaupun rangkap jabatan itu sah-sah saja kata Kadis begitu kan. Nah ternyata tidak benar ya. Nah soal laporan itu pihak LBH sudah memberikan laporan terkait ini, Bang. Jadi intinya laporan mereka adalah intimidasi dan dituding ada penurunan kelas. Sementara dari pihak Kepala Dinas Kabupaten Tabo tadi mengatakan bahwa itu tidak benar menurut keterangan kepala sekolahnya, bukan menurut keterangan kadisnya, tapi menurut keterangan karena setelahnya Kadis Dr. Hutasoid memanggil dia ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Taput untuk memintai keterangan soal kasus tersebut karena sudah mencuat di media sosial dan bahan perbincangan bagi para netizen juga. Nah, Kadis kan sempat bilang bahwasannya kalaupun rangkap jabatan itu tidak masalah katanya begitu. Itu seperti apa? Nah, yang paling inti soal penurunan kelasnya, Bang. Nah, tadi yang dia sampaikan kepada kita, Bang. Iya, artinya rangkap jabatan itu seperti apa? Benar atau tidak? Menurut keterangan Kadis tadi enggak ya. Nggak ada hubungannya dengan apa, hanya karena suaminya yang jadi calon kepala desa, Bang. Maksudnya artinya ya oke lah tidak ada hubungannya, tapi dia benar rangkap jabatan tidak kira-kira? Iya. Apakah rangkap jabatannya itu menyangkut Kades atau merangkap jabatan di bidang pendidikan misalnya entah jadi apa gitu ya? Enggak, katanya rangkap jabatan sebagai PLT Kades. Untuk lebih lanjut nanti masih bisa kita informasikan loh, Bang, soalnya. Oke. Baik. Ya. Sejauh ini alasan yang lain tidak berani memberikan keterangan apa kira-kira? Tadi saya juga sempat menanyakan bila benar nanti kepala sekolah melakukan hal seperti itu terhadap ke-8 anak didik itu, bagaimana tanggapan pihak Kadis? Pihak Kadis tidak memberikan jawaban, hanya mengatakan kita tunggu saja apa hasil dari penyelidikan pihak berwajib. Karena ternyata mereka sudah memberikan laporan kepada Polda, pihak Polda. Ya, dan Bupati tadi juga mengatakan bahwa itu tidak benar, tapi dengan alasan bahwa sebelumnya kepala sekolah telah memberikan keterangan di hadapan kepala dinas. Begitu, Bang. Berarti soal alasan bahwa mereka ke-8 murid itu tidak lancar membaca itu bagaimana, Morris? Itu keterangannya bagaimana? Apakah memang dia benar-benar diturunkan full ke kelas 2 atau memang hanya pada pelajaran saja membaca gitu? Nah, kalau dari keterangan LBH tadi saya sampaikan, saya tanya juga apakah mereka lancar. Dia mengaku juga tidak lancar, hanya dia tidak jelaskan bahwa mereka full atau tidak. Tapi sudah 1,5 bulan hal itu terjadi, Bang. Nah, dari pihak kepala dinas, dari keterangan kepala sekolah ke pihak kepala dinas mengatakan bahwa mereka hanya untuk belajar membaca, sebab seluruh siswa yang dipindahkan ke kelas 2 itu sudah terdaftar dalam Dapodik dan tidak mungkin itu digeser dari daftar Dapodik. Dan artinya mereka sudah menjadi kelas 6 dan juga menjadi kelas 4. Ya, baik. Ya baik, Moritz, terima kasih banyak. Mungkin bisa dipantau lebih lanjut nanti kasus ini seperti apa. Terlebih-lebih
Ibu Kepsek sudah dilaporkan ke Polda gitu ya kan. Ya. Iya, iya. Terima kasih Morit. Selamat sore, selamat Oke. bertugas kembali. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Iya. Nah, itu tadi Bang laporan dari Moritz ya kan. Ya, tapi kelas 6 nggak bisa membaca kan agak ini Ya juga agak aneh ya. Kok bisa naik ya? Bisa ditanyakan juga. Waktu selama Ibu jadi Kepsek kok bisa naik gitu ya. Apakah benar apakah ini benar gitu ya soal masalah pilkades ini kan? Iya, karena saya baca berita laporan awal tadi Pak Kadis bilang kalaupun rangkap jabatan ya nggak apa-apa. nggak masalah Itu kan katanya. jadi tanda-tanya kita Iya. rangkap jabatan apa? Rangkap jabatan PLT Kades, Bang. Iya, enggak, maksudnya tadi kan ada yang sudah membantah bahwa itu tidak ada hubungannya sama itu, berarti tidak ada Ya hubungan sama ini. terlepas tidak ada hubungannya dengan itu, tapi kan rangkap jabatan gitu. Iya. Yang saya tanya tadi kan itu, apakah benar Apakah rangkap benar jabatan? itu? Ya, cuman mungkin reporter kita sedikit agak kurang tegas tadi ya. Mudah-mudahan reporter kita tidak diintimidasi ya. Ya kan? Iya, itu. Ya, ini agak kalau saya tangkap memang sama-sama punya celah ya. Iya. Yang satu merasa ini perbuatan intimidasi ya kan, karena diturunkan kelasnya menjadi kelas 2, yang satu lagi dituding rangkap jabatan. Nah, yang diturunkan kelasnya memang tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya diakui memang tidak lancar membaca. Ya kan? Nah, yang satu lagi memang keterangan Kadis ya boleh-boleh aja rangkap jabatan. Memang dua-dua ini cukup dilematis memang. Ya, kita berharap lah ya kasus ini bisa terang benderang ya, apalagi sudah ditangani Polda Sumut ya. Saya yakin tadi mengatakan bahwa kita tunggu juga dari tunggu sana. saling tunggu lah ya. Tunggu ini. Tunggu-tungguan lah ini ya. Oh iyalah, nggak siap nih kayaknya. Kalau yang tungguan yang sana nunggu sana, yang sini nunggu sini nggak ketemu. nggak gitu ketemu kan. betul. Biasanya gitu ya. Iya. Itu soal berita dari Taput ya. Kita mungkin langsung bergeser ke Binjai ya Bang. Ini di Binjai ada apa ini? Sepertinya ada hal-hal lucu ya. Betul. Tapi sebelumnya kita mau pakai Kita terus atau ya, gimana? saya izin juga lah mau buka dulu karena agak kacamata pun aku tengok tadi ya? berembun. Iya, berembun ya. Berembun kan? Biasanya nggak berembun, apa ceritanya? Mantul. Karena pakai masker kan hawa itu mantul ya kan. Tapi kok kita nampak agak hitam ini. Ini pencahayaannya kurang ini, sengaja nih kayaknya. Ya Bang, langsung aja Bang. Baik. Nah, ini dari Binjai ada yang viral ini terkait apa ya, di satu tempat keramaian Binjai Millennial Market katanya terjadi kehebohan karena ada aksi sekelompok wanita pria. Itu istilahnya sekarang ya. Wanita pria. Wadam. Itu wanita Adam. Sama kan? Iya. Sama itu, kan? Wadam Wadam. itu akronim juga. Dia wanita Adam untuk singkatannya. Kalau waria wanita pria. Simel lah. Simel. Kalau di Lain walun ya. Apa itu? Wanita lontong. Oh iya, wanita tapi ada lontongnya. Ada lontongnya. Walun. Walun ya. Iya kan? Istilah baru. Oke. Ini Nah. kenapa dengan waria di Binjai ini, Nah, Bang? dia Sehingga membuat terjadi apa ya? Mereka melakukan atraksi. pertunjukan Di Binjai Millennial Market. Itu kan tempat apa ya? Tempat umum. Katanya siapapun bisa datang ke tempat sana. itu baru buka katanya. Baru buka. Iya. Ya itu kan tempat umum, anak-anak, siapa semua Iya. kan. Tokoh agama dan sebagainya bisa datang ke situ. Iya, ada Karena pula untuk Pak makan, Ustadz ya mau kan? belanja mungkin kan? Makan atau belanja atau apa di situ kan. Ternyata tiba-tiba ada atraksi seperti Atraksi. itu. Oh, atraksi ulat keket ini. Ini Atraksinya bukan sekedar nyanyi Nyanyi, dan bukan sebagainya. ya. Kalau nyanyi ya oke lah. Oke lah ya.
ada joget erotisnya ya. Ulat keket Agak tadi. gini dia. Kayak ulat nangka itu kan. Ya kan? Gitu. Gitulah ya, agak Ugat-ugat. iya, agak lasak lah ya. Iya. Ini akhirnya memicu polemik gitu Memicu ya. polemik, Ada yang terjadi viral di media viral. sosial dan itu dikecam. kecam. Ini ada kita videonya ada nggak ya? Oh ada ya. Video ulat keket dong. Ya, kita saksikan. Kita putar dulu ini. Terima kasih kepada Bung apa? Bung Freddy yang telah mempertanyakan apa yang terjadi hari Sabtu kemarin yang beritanya sangat viral dan menghebohkan masyarakat Kota Binjai. Jadi secara pribadi masyarakat melaporkan saya melalui media WA. Dan mereka mengirimkan daripada foto dan video kegiatan-kegiatan di acara grand opening Binjai Millennial Market. Jadi karena itu sudah meresahkan masyarakat, saya mengambil kebijakan, saya membuat surat terbuka kepada wali kota, kepada pemerintah Kota Binjai, pemerintah Kota Binjai. Artinya apa? Bahwasanya kondisi seperti itu saya perlu menenangkan masyarakat Kota Binjai agar tidak salah menilai atau tidak salah paham terhadap apa yang telah terjadi di Binjai Millennial Market tersebut. Jadi dalam hal ini saya membuat surat terbuka karena pada waktu itu adalah hari libur dan ini kami perlu menyikapi ini secara cepat agar masyarakat tidak gaduh dan tentram. Jadi saya surati pada hari itu dengan arti kata hari ini Senin kita akan memanggil pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Perizinan, juga termasuk pihak manajerial atau pengelola daripada Binjai Market, Binjai Millennial Market, untuk kita panggil, untuk kita mendengar, untuk klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi dan apa kira-kira tujuan daripada apa yang mereka buat tersebut. Nah, dalam hal ini kenapa tanah lapangan ditutup dan kenapa ini dibuka? Ini adalah kebijakan dari wali kota dalam rangka protokol kesehatan dalam rangka mencegah menyebarnya COVID-19, dan ini kewenangan daripada pemerintah kota. Nah itu tadi Bang, Ketua DPRD ya menyoroti itu ya. Ini tidak sesuai dengan apa ini visi dan misi Kota Binjai yang dikenal religius ya. Religius kan? Iya. Itu tapi tadi apa ya? Atraktif gitu ya. Atraktif ya. Lincah ya. Tapi kekar. Kekar, iya. Bergagang. Ya kan? Iya. Ya mungkin panitia saya rasa ya, saya menduganya mereka diundang untuk buat apa ya? Buat sedikit heboh atraksi, dan lucu-lucuan lah ya. Tapi memang di satu sisi karena kita ini orang timur ya Bang ya, apalagi orang-orang dulu kan menganggapnya ini tidak baik dicontoh oleh anak-anak gitu ya. Makanya timbullah kontra gitu ya. Tapi mungkin menurutku kalau dia kayak kabaret biasa ya, itu kan kabaret namanya istilahnya. Mungkin masih bisa diterima. Lucu dia nyanyi atau apa kan. Tapi tadi yang kayak ulat keket itu loh. Mungkin keket, itu yang menjadi sorotan orang ketika dia kayak penari ular gitu kan, sampai kayang-kayang gitu kan ada tadi kan. Padahal ada yang menonjol pas dia kayang tadi kan. Nah, dan di depan-depannya itu kan ada ibu-ibu tadi yang pakai jilbab, pada anak-anak banyak ya kan. Barangkali itu yang menjadi
perhatian Perhatian orang orang, dan ya. dikecam kan. Coba kalau dia mungkin bernyanyi biasa saja kan, misalnya buatnya lagu lucu-lucu, parodi ya, lagu-lagu parodi mungkin nggak masalah sebenarnya, karena banyak yang seperti Karena itu kan. ada joget-joget itu ya. Iya. Saya ingat video yang sempat viral waktu anak-anak di atas panggung itu. Kamu kelas berapa? Ya kan? Kelas 5. Kamu sudah bisa baca? Bisa. Katanya, ayo ikuti katanya. Ba, Allah, lo, bencong. Ada kan viral itu ya. Kalau sudah keluar lemes. Ya banyak video-video viralnya yang lucu ya. Tapi yang menyangkut itu tadi ada. Kamu sudah bisa baca? Sudah. Lucu tuh. Iya. Aduh, itu memang di Binjai ini. Tapi kalau kita nanti terlalu ini ada aja memang Iya, ya. Kemarin yang mukuli pohon pisang Iya. kan dari Binjai kan. akhirnya banyak pohon pisang rusak ya. Harusnya itu diberikan apa ya, edukasi lah yang Iya, soal tapi pohon-pohon pisang Apa ini. kabarnya dia? Hah? Katanya Udah dibawa jadi ke artis Jakarta. katanya ya, udah sering tampil di acara TV katanya. Berarti dibawa pohon pisang ke TV untuk dia pukul. Kayaknya Mungkin. seperti itu kan. Karena kan kemampuannya memukul Mukul pohon pisang kan ya. di dalam. Kalau enggak pun mungkin jadi apalah nanti jadi bodyguard ya. Bodyguard ya. Atau mukul apalah pejabat-pejabat yang bisnis-bisnis PCR mungkin. Pukulin gitu. Kalau berani ya kan. Kayaknya berat itu. Enggak. Berani. Iya, Pohon ya. pisang aja berani. Iya. Karena lembek ya. Dan enggak bergerak. Iya. Nah. Kau pikir aku pohon pisang? Iya kan sering gitu Dipukul kan. nggak ngelawan gitu ya. Iya. Tapi kita juga menunggu juga kabar yang dari Tembung gimana ya? Salam dari Tembung. Yang mengupas buah kelapa dengan Pakai gigi ya. Gitu. Kemarin kita beri masukan dia kalau bisa kupas buah durian lah Iya. pakai mulut gitu Sama ya, cempedak digigit. ya. Iya. Ya kan? Tapi belum ada Belum kabar lanjut. lanjut. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh agak agak cepat lah. Cepat ya. Ini tadi reporter kita ini langsung out katanya lah. Mungkin agak lama menunggu dia Oh, ya. iya. Mungkin kita lupa karena kita Lupa ada. ya. Atau karena ada yang Atau masuk karena- kemari tadi. Oh gitu ya. Ada ya. Ada yang masuk. Mungkin dia lihat. Ada ini ya. Iya betul. Ini kita nunggu-nunggu reporter apa kita. masih ada dia? Kalau nggak ada Apa? kita lanjutkan. Oh, udah nggak ada ya. Sepertinya dia bingung nanti mau melaporkannya seperti apa. Karena nanti banyak pertanyaan sebenarnya Iya. soal masalah ini ya kan, bagaimana, apalagi tadi polisi bilang Bang di Polres Binjai kami akan menyelidiki masalah ini katanya. Otomatis nanti kalau sudah polisi menyelidiki penyelenggara dari Binjai Millennial Market ini pasti dipanggil gitu kan. Ya kan, seperti apa, kenapa kok punya ide begini, siapa yang mengadakan talentnya siapa Iya. gitu kan. Panjang ini nanti. Bisa-bisa nanti ujungnya bisa kena undang-undang pornografi karena menampilkan apa kan? Bisa. Keerotisan kan? Erotisan. Bahaya ini. Makanya hati-hati. Karena kita Ya kan? lihat tadi ini ya, sekali lagi kita lihat videonya dan itu memang ada tari-tarian yang Ada, seperti itu. iya. Barangkali kalau kabaret-kabaret biasa nggak Nggak ini persoalan. ya. Iya. Polisi bilang gitu ya. Iya, tadi Polres Binjai akan kita akan selidiki inilah gitu kan. Pasti kalau udah diselidiki ya kan. Ya tapi kita nggak tahu lah ya namanya apa ini kan, makan waktu atau apa tiba-tiba, dan memang masyarakat kita kan juga sering lupa. Ini sudah kembali reporter kita. Sudah kayaknya bertemu dengan warianya dulu. Iya, koordinasi nih ya. Enggak, Cuman ini banget ya. banyak namanya. Nama. dulu. Oh iya betul. Kalau Ya. pagi Sunarti, Oh, malam Sunarti. Malam Sunarti. Pagi Sunarto. Sunarto. Ya, ini kita terhubung dengan Satya. Iya. Ya, selamat sore, Bung. Ya, mana? Suaranya Suara, belum suara. keluar, Bung. Suaranya, Bung. Halo, Ben. Bang. Ya, oke. Ya, seperti apa
menyangkut waria ini, apakah polisi sudah memanggil penyelenggara dari milenial Binjai Milenial Market ini, kemudian sudah ada belum tanggapan dari wali kota, karena wali kota justru kena sasaran ini sama ketua DPRD nih ya kan. Seperti apa ini, Bang? Baik Bang, untuk dari Polres sendiri masih mendalami, artinya akan berkoordinasi dengan Satgas Covid Bang, mengenai apakah kegiatan kemarin itu melanggar Covid gitu, melanggar protokol kesehatan dari pihak Polres. lebih Prokes ya, lebih ke prokes lebih ke ya. arah prokesnya ya, bukan Ya. ke arah dugaan erotisme yang ditampilkan ya, bukan itu ya, Wen? Untuk sekarang masih dari keterangan dari Kapolres seperti itu sih Bang, karena mereka juga akan berkoordinasi dengan Pemko Binjai mencari tahu apakah izin dari usaha itu sudah sesuai atau bagaimana sih Bang gitu. Oh gitu ya, nanti akan dilihat izinnya ya. Hmm. Ini Siap. siapa penyelenggaranya, pihak swasta atau dari Pemko sendiri? Kalau misalnya penyelenggaranya Pemko, apakah polisi berani ngurusin ini gitu kan? Baik. Pihak pengelola dari swasta sih Bang. Oh swasta, swasta. cair lah. Maksudnya apalah nanti ya bakal dipanggil lah ya oleh polisi ya kalau ini pihak swasta. Dan DPRD Kota Binjai juga akan memanggil pihak pengelola Bang Ya bersama lah, dengan nggak Iya mungkin dong. kan polisi terkait. aja kan yang manggil, pasti DPRD pun pengen juga kan menggelar RDP, rapat dengar pendapat. Maksudnya aku pikir pengen enggak, kan pengen juga mendengar pendapat ini kayak mana Iya. gitu kan, ya kan? Ya pengen RDP ya. Iyalah, Biar RDP. iya, pengen Heeh. bekerja juga. Iya kan? Mm. Kan pengen juga dipanggil pengelolanya. Ya, ini dari mana, perusahaan apa ya penyelenggaranya ini? Kalau nama perusahaannya kurang tahu sih Bang secara detail, tapi dari Kota Medan sih yang punya perusahaan Bang, warga Kota Medan. Warga Kota Medan ya. Ya. Ini baru kali pertama terjadi ya? Ya, untuk di Kota Binjai Bang. Sebenarnya pedagang-pedagang juga pada ngaku ke anggota dewan Bang gitu. Oh, ngadu Kenapa ya orang Tanah itu ya? Lapang Merdeka itu ditutup, namun tempat baru itu dibuka gitu. Oh gitu, berarti ada pedagang. ini juga ya, masalah soal lapangan Merdeka yang ditutup tapi kok di tempat itu dibuka gitu ya? Ya, betul Bang. Oh gitu. Ini jangan-jangan ada persaingan apa ini? Enggak, Dengan dagang ya. persaingan usaha kan? Usaha. Kadang kan kita tahu kalau udah lapangan Merdeka ini pasti ada yang apa kan, megang istilahnya megang. Ya. Siapa yang megang sini kan gitu kan? Heeh. Di sana kok dibuka kan gitu. Apakah ada indikasi ke sana kan gitu? Belum kelihatan sih Bang, masih pedagang-pedagang yang mengeluh ke anggota dewan gitu Bang. Belum kelihatan ya, karena malam ya, jadi nggak nampak gitu ya. Iya. Mungkin setelah ini baru kelihatan, baru muncul. Iya. Iya. Jadi setelah ini Wen, setelah ada ribut-ribut ini tempat tersebut apakah masih terus buka? bisa beroperasi atau ada apa tertentu nggak? Tempat tersebut masih beroperasi Bang, tapi sudah dijaga ketat sih sebenarnya dari pihak Satgas Covid gitu Bang. Artinya walaupun Binjai Dijaga sudah ketat masuk ya. ke level 1, Heeh. namun jumlah kapasitas orang yang masuk, pengunjung yang datang dibatasi gitu Bang, 50% artinya gitu. Kecuali pas apa kemarin yang kayaknya membludak betul memang itu ya. Iya. Tapi memang dipastikan itu ya Wen, sementara ini yang diperiksa polisi adalah terkait protokol kesehatan ya, bukan Ya, Bang. terkait dengan dugaan Erotisme ini ya. pertunjukan erotis ya. Untuk sementara itu Bang, keterangan dari Kapolres, dia Polres Binjai akan koordinasi dengan Satgas Pak. Apakah nanti setelah itu ada pengembangan lain, menunggu kabar sih Bang dari Polres. Baik. Kabar ya, ini agak lama kabarnya ini. Ya, Bang. Iya. Iya. Baik Wen, terima kasih banyak. Barangkali bisa terus dipantau nanti seperti apa, Ya, misalnya siapa yang bakal dipanggil polisi ya kan? Ya. Apakah pengelolanya siapa ya kan? Kemudian nanti
DPRD kan katanya mau panggil juga. Ya. Kapan gitu kan? Ini bagaimana itu ya? Dipanggil dalam rangka apa gitu kan? Apakah dalam rangka ngopi-ngopi atau dalam rangka RDP ya kan? Ini banyak ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan bisa juga nanti dikonfirmasi ke Wali Kota Binjai. Misalnya ada tadi keluhan kenapa lapangan Merdeka ditutup, sana dibuka gitu ya. Nah, itu mungkin Baik, yang jadi pertanyaan. Terima kasih Wan. Sama sekalian ya. Wan. Itu yang 2 orang tuh ditanya namanya. Ya kayak Namanya dia udah Bang. tahu. udah tahu, Iya. nanti udah tahu. Nah. Nama siangnya Santo bang. Siapa? Nama siangnya Santo, nama malamnya Santi itu bang. Oh, gitu ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Terima Kayaknya kasih, sudah Wan. sangat berpengalaman ya. Baik, selamat sore Wan. Selamat bertugas Sore kembali. bang. Arai, sore bang Agus. Ya. Itu tadi laporan dari Wen ya. Wen ini lelaki malam juga Wen ini. Gitu ya? Iya. Dia berubah nama juga kalau malam. Enggak. Lebih beringas kadang kalau hilang kesadaran. Mau Iya, ya gitu ya. Pernah ya. Pernah. Saya pagi-pagi buta ditelepon teman saya, halo, gitu. Yuk, ada apa? Ini anggota, rupanya Udah sudah tidur, terjadi apa? udah tidur paret enggak? Bukan, baca orang. Iya. Iya kan? Masa lalu. Iya. Ya, Masa lalu. sekarang dia udah bertobat. Ya udah tobat. Ya syukurlah ya, kita pun Iya. senang ya. Ya. Makanya dia ini lelaki malam, jadi dia paham dengan hal-hal begini. Itu ya Bang. Ada lagi nggak Bang berita-berita yang Ya tadi apa ya kita menerima juga ini masih ada terkait dengan apa ya erotisme juga. Ya, ini kejadiannya sebenarnya sudah lama sudah lama ya. 2020 itu, tapi ada juga yang mengulik lagi karena naik lagi ke media sosial. Ada yang soal menyukai ya. Ada akun Twitter ya resmi dari Polda Sumut yang menyukai tayangan di akun yang kayaknya khusus untuk LGBT. Wah, jadi ini ada satu tayangan terjadi apalah adegan duel ya, laga pedang. Aduh, adegan duel dan itu di like oleh akun Twitternya Polda Sumut. Akun resmi. Akun resmi ya. Ternyata tadi disampaikan oleh Kabid Humas Kabid Polda Humas, Sumut, Kombes Hadi, bahwa itu terjadi pembajakan hack. Oh, sudah diretas ya. Diretas sejak 2020 katanya ya Bang. Ya, diretas dan kemudian memang sudah diamankan sekarang. Akun tersebut sudah diamankan oleh Polda Sumut dan sudah kembali ke Polda Sumut, tapi waktu itu memang diretas. Lama ya? Ya, dari 2020 begitu muncul ini langsung bisa dikuasai ya? Enggak, sudah lama juga sebenarnya. Sudah lama. Videonya itu muncul kembali. Oh, waktu, gitu. Capturean yang dia menyukai itu muncul kembali gitu. Enggak tahu gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya. Ini betul diretas. Ya katanya gitu. Gitu ya. Karena seperti kita tahu Bang, soal masalah apa ya? Bisa disebut penyimpangan seksual nggak ya? Kalau misalnya suka sama jenis kan, ada di beberapa angkatan kan, kasus itu pernah terjadi dan itu kemarin ada di institusi TNI yang akhirnya dipecat beberapa orang yang homo kita bilangnya, homo gitu kan, itu dipecat karena sudah melakukan adegan itu. Nah kita khawatir penyimpangan ini juga ada di institusi lain, dugaan ya. Apakah ini bisa mengarah ke sana? Ya mungkin aja karena itu kan yang di apa ya di akun itu yang memegang kan itu ada orang khusus pastinya kan. Iyalah orang Bid Humas lah kan. Iya pasti ada orang khusus yang megang itu, sama kayak seperti kita di sini kan. Untuk akun-akun media sosial kita ada yang memegang khusus. Iya. Jadi ketika itu terjadi hal-hal yang agak-agak aneh gitu, misalnya muncul ya ketahuan ya. Akun Tribun Medan. Akun Tribun Medan itu menyukai sesuatu yang agak-agak aneh. Iya kayak kemarin lah. Ya. Kan ada yang sedikit agak nakal gitu. Ini siapa begitu dilihat riwayatnya kan kok ada buka ini gitu ya. Tapi untungnya masih on track ya yang on track lah kalau kita on track. Masih on track.
Masih on track. Dan itu apa ya? Tanda kutip ya, kenakalan ini ya, kenakalan remaja ya. Nah, ini yang Tapi ini kan bisa juga kenakalan remaja. iya, tapi kan Yang berbahaya. Iya, kan berbahaya. Iya. Waktu itu TNI bertindak tegas. Kalau yang saya tahu itu oknumnya itu dari Satuan Angkatan Laut waktu itu, ya? ada di Surabaya. Oh, karena sering di laut masa. Dia melakukannya itu di kos-kosan. Oh, Iya, bukan di laut. kos-kosan dan Oh, pasangan apanya itu dari kalau nggak salah saya ya, itu Angkatan Darat dan Polisi Militer. Sesama. Sesama Yang satu aparat. Angkatan Laut ini sudah perwira Heeh. dan yang ini pangkatnya sersan kalau nggak salah, yang Polisi Militer ini kalau nggak salah saya. Waktu itu sudah keluar putusan Mahkamah Agungnya. Kok bisa ya? Terungkapnya itu kayaknya dari apa ya? Ada ada penyelidikan, kemudian didapati CCTV di hotel kan. Oh benar dia ini ya. Aku kira tadi aku terus terang nggak terlalu Ngeri juga ya kalau kasus ini ya, tapi aku tadi menduga bahwa itu terjadi misalnya Diretas lah ya. laut ya, misalnya ya terjadi di laut misalnya kan, karena jarang ke darat Oh misalnya gitu kan. ya. Bisa jadi Sama ikan ya pari kan? gitu. Kan ada isunya itu ya, ada kan? Ya, gitu ya kan. Pernah Bang dengar kan? Pernah. Itu jangan makan ikan pari. Kenapa? Kotor. Iya kan? Iya. Ikan pari ini kan agak TDM berarti dia iya. ya. Apa itu Bang? Hah? Apa itu? Nanti kita ada Pak Sipayung soalnya. Oke, Nanti gitu. Pak Sipayung belum berpengalaman ya. Asli, dia sedang mencari pengalaman Pak Sipayung. Nah ini ya Ya sudah selesai kasusnya. selesai, Tadi ya. Kombes Hadi menyampaikan bahwa itu sudah kita selesaikan dan memang ada waktu itu loose control lah dari ya. pihak mereka karena akun itu hanya digunakan untuk men-share men-share lah ya. Berita-berita yang mereka buat di kehumasan. Jadi di-share di Facebook, kemudian di Twitter. Nah ini gitu. yang diretas Twitternya ya. Twitternya yang diretas. Itu Bahaya. tidak memang jago juga ya peretas. memang ketika kita nge-track itu semua itu memang sebelumnya tidak ada aktivitas itu gitu. Aktivitasnya ya berita gitu. Enggak menarik sih sebenarnya, enggak menarik ya itu aja. Link aja. Ya. Toh kok ada dia. Apa Ada beberapa tapi, gitu loh. ini kemarin saya dengar sempat melibatkan apa ini Polda Sumut membentuk tim selain cyber, Paminal juga bergerak. Oh gitu. Kalau sudah Paminal berarti kan dicari ini. Oh, gawat berarti ya. Iya dicari lah Bang, kan? Pelakunya. Iya, maksudnya bukan pelaku. Ya kalau cyber mungkin melidik siapa peretasnya. Iya. Tapi kalau Paminal kan untuk Internal biasa kan? Internal, Iya, iya kan? Jangan-jangan peretasnya dari dalam gitu. Bukan peretasnya, tapi mungkin entah ada yang silap gitu kan? Kan gitu kan. Kalau sudah melibatkan Paminal, berarti kan akan melakukan penyelidikan ke internal. Ini bahaya nih, kalau ketahuan bisa kena selentik kupingnya ini. Kau ngapain? Macam nggak ada yang lain lagi. Ini kok kasih link yang berbayar. Iya betul. Ya dong, masa link gratis? Iya. Link berbayar dong. Gratis ya. Kan? Kalau yang gratis itu ditutup dia biasa. Iya. Pakai pixel. Kayak Jepang ya. Ya, ini kayaknya kita terlalu melantur. Jadi itu berita-berita yang bisa kami sampaikan dan itu yang banyak dibaca tadi ya. Banyak juga orang ini ya. Iya penasaran kan. Tadi memang soal PSMS kita spontan saja karena teman kita, reporter kita baru saja tiba juga di Pekanbaru. Tiba di stadion. Tiba di stadion. Dia melaporkan bahwa Bang ini nanti mau main. Oh mainnya jam 8 kan? Oh enggak, udah dipercepat gitu. Ya. Karena katanya ada siaran langsung. Siaran langsung di televisi, silakan ditonton dan mari kita sama-sama mendukung PSMS lah. Ya, berarti setelah selesai sholat maghrib lah ya. Ya bagi orang Medan. Kalau orang Padang ya silakan kalau mau. Kalau mau dukung PSMS ya boleh. Tapi orang Padang yang tinggal di Medan. Parah gimana? Saya nggak hobi bola. Tapi hari itu katanya main bola. Saya main bola yang mana? Bisbol. Bola kecil.
Ya itu tadi berita awal ya, laporan spontan dari Pekanbaru menyangkut rencana tanding PSMS dengan Semen Padang. Terus kemudian tadi berita ke Tapanuli Utara tadi. Berita lanjutan ada soal Bocah 8 orang bocah yang katanya turun kelas. Awalnya informasinya karena ayahnya, karena orang tua tidak mendukung suami dari Ibu Kepsek yang ingin menjadi kades gitu ya. Gitu ya. Kalau betul ini memang gawat ya. Dendam politik dibawa keluar ya. Iya, tapi katanya sudah dibantah. Walaupun dibantah, tentu kita akan tunggu hasilnya seperti apa gitu ya, Bang. Tapi kayaknya makanya tidak heran ya, Raya. Dari tingkat yang paling kecil saja sudah begitu kayak ya. gitu ya, apalagi tingkat yang atas tinggi ya, yang misalnya kalah pilpres, kalah jadi pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, itu bisa jadi seperti ini ya. Bisa, Bang. Iya kan? Iya. Oh, kau dulu nggak dukung aku, copotlah kau gitu kan? Nggak legowo ya. Maunya kalaupun mau kalah mau menang udah ya apa aja, misalnya kita kalah ya kayak Pak Prabowo kan besar hati, udahlah aku jadi menhan aja kan gitu kan, ya mantep juga gitu kan. Ini misalnya nggak menang jadi kades, ya jadi staf di desa kan tetap juga. Poin pentingnya kan adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat itu kan, ya kan. Mau jadi kades mau jadi apa kalau niat otakmu nanti korupsi kan gitu ya, untuk apa? Ngapain kau jadi kades ya kan? Tapi mungkin gitu juga ya. Iya. Seperti cair nih dana desa nih gitu ya. Seperti kata Bapak Bupati yang sempat viral itu kan ada kan? Oh iya. Bilangnya, saya nyesal jadi bupati kalau kayak gini. Ternyata uang bupati itu kecil, gajinya kecil. Korupsi dia ya. Jadi bupati itu harus korupsi, Pak. Ya harus. Rupanya betul gul ya. Terkejut badan awak dengarnya kan. Tahu-tahu gul betul. Gul. Iya, kalau niatnya memang melayani rakyat, melayani masyarakat, ya nggak perlu jadi kades pun tak bisa kan? Bisa. Ya kan buat lembaga swadaya masyarakat, misalnya perhimpunan kelompok tani gitu kan, atau buat apalah ya kan? Tapi jangan ke sekolah-sekolah juga. Iya, ngolah. Hanya ya kan? Dana bos dan cair dulu. Udah Pak katanya, itu sekolah sana aja. Jangan sekolah ibu. Itu. Ya kan? Ya kalau memang niatnya bagus gitu kan. Ingin melayani masyarakat ya kan. Enggak perlulah jadi apa, jadi kades atau apa segala macamnya kalau memang niatnya tulus ya kan. Kadang orang kan gitu sekarang ini, mau jadi caleg, saya pengen jadi caleg tuh ingin melayani masyarakat. Alah omong kosong ya kan, biar kau cair kan gitu kan, biar ada fasilitasmu itunya kan. Ya kan kalau memang mau melayani masyarakat nggak bisa. Iya. Jadi apa aja. Kayak kita melayani masyarakat. Iya kita tampung lah aduan-aduan apa kita tampung. Iya banyak sekarang yang datang ke bawah. Iya. Lapor bang ini kasus saya nggak selesai. Iya, istri saya lari. Pak Bu kami bukan polisi. Iya. Kalau ngelapor ke Polda Bu. Lama kali. Terus ini bisa jalur potong ya kan. Kita beritakan nanti polisi baca. Nah ini ya kan. Gitu. Lo langsung lama Pak kata. Itulah itu tadi yang kedua dan yang ketiga yang ketiga tadi soal perwariaan duniawi tadi ya di Binjai sehingga menjadi perbincangan masyarakat dan menjadi polemik ya. Kenapa waria bisa joget-joget erotis gitu di depan banyak orang, apalagi ada anak-anak gitu ya. Nah ini jadi di satu tempat yang apa ya terbuka dan umum. Ya kalau dia di klub sekali malam lagi, ya kan. oh ya nggak apa-apa. Ya, memang itu tempatnya ya kan. Ya kan. Atau mungkin di pesta kan sering itu ya. Di pesta pernikahan ya kalau memang tuan rumahnya ahli ininya pestanya memang mau sama joget ya masa nggak masalah untuk hiburan ya. Hiburan. Kalau ini kan itu tempat umum, siapapun datang ke situ, ada ibu-ibu berjilbab misalnya, ustadz pula itu ya kan, ada bapak pendeta misalnya ya kan, kan, atau ada biku ya kan, biku lagi mau makan ya kan, katanya kan, terkejut badan kan, dia sakit, kayak keteguran, mungkin kita demam gitu bang, kalau kata orang-orang, kok udah demam 2 hari, iya keteguran gue ini, entah siapa yang negur. Ya
itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum saya mengakhiri Selamat Sore Medan, saya kembali mengingatkan ini Bang kepada netizen dan masyarakat khususnya pembaca setia Tribun Medan. Sekali lagi kalau misalnya ada di luar sana yang mengaku-ngaku sebagai Ada lagi. ini saya hanya mengingatkan. Misalnya ada orang-orang Biasanya yang kalau Pak Are ngasih itu ada berarti di luar ya, yang bisik-bisik. bisik-bisik Kita tetangga. hanya mengantisipasi Iya. agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Kita mengingatkan kembali kepada netizen, kepada pembaca, kepada masyarakat agar berhati-hati bila mana ada orang-orang yang mengaku dari reporter Tribun Medan melakukan pemerasan, minta uang. Ya. Ya silakan diminta pertama ID card-nya. Pastikan dia benar-benar adalah reporter Tribun Medan. Caranya seperti apa? Bisa menghubungi redaksi Tribun Medan. Silakan difoto KTP-nya, identitasnya, silakan difoto wajahnya, silakan kirim ke kami agar bisa kami verifikasi. Kalau memang itu bukan reporter Tribun Medan, kami sangat senang kalau masyarakat langsung memenjarakannya saja. Ya. Tapi itu langkah awalnya, silakan dikirimkan saja. Misalnya banyak sekali di daerah-daerah kita dengar Bang, orang datang ke sekolah-sekolah mengaku Tribun, rupanya Tribun apa? Tribun Anu gitu kan. Tribun ini gitu kan. Tribun trompet kiamat. Ya kan? Kalau ada yang mengaku-ngaku Tribun, silakan Tribun mana gitu. Tribun Pastikan mana, Pak? apakah ini Tribun Medan grupnya Kompas Gramedia atau Tribun mana ya kan? Karena memang Tribun juga jadi apa ya? Semacam brand yang banyak dipakai ya. Jadi itu sekali lagi kalau ada yang mengaku-ngaku, silakan difoto identitasnya, diminta ID card-nya, jangan sampai nanti Anda menjadi korban misalnya pemerasan dan segala macamnya. Kalau yang nggak jelas nggak apa-apa, penjarakan aja atau dijebak aja, dijebak. Biar bisa dipenjarakan, panggil polisi gitu ya. Kalau ada yang meras-meras mengaku-ngaku wartawan Tribun, silahkan dilaporkan ke penegak tanya, hukum. kenal nggak sama kita dia? Sombong kali ya Bang ini. Misalnya kenal nggak sama Iya. Arai anarku gitu, atau sama Iya. Agus Haidir gitu ya. Iya, gitu kan. Kalau nggak kenal berarti palsu. Palsu. Nggak mungkin nggak kenal. Itu imbauan dari kami. Kalau nggak kenal Pak Sipayung mungkin kenapa? Iya. Karena dia agak jarang-jarang Di ruangan di dia, sini. di ngendap aja dia. Ngendap, ngeten aja. Itu Pak Sipayung. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Kami ingatkan harus tetap hati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai reporter Tribun Medan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.